Shalom Jemaat GTI Bukit Zaitun dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Saat ini kita melakukan ibadah secara online dengan streaming. Berikut adalah jadwal yang dapat kita ikuti. Kelompok kecil atau PS dan doa pagi masih tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau ke kantor gereja Bukit Zaitun di nomor 031 531 2222. Ibadah Minggu pagi 6 Maret 2022 disertai dengan perjamuan suci yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera pada layar atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami menghimbau saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tetaplah menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar tentang satu topik, yaitu tentang pilihan. Mari kita baca ayat pokok kita di dalam Mazmur 119 ayat 173. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Zaman sekarang, hampir setiap kita punya handphone. Bahkan ada satu orang yang punya lebih dari 2 handphone. Belum termasuk gadget-gadget yang lain lagi. Tapi ada satu komunitas orang yang tidak mau memakai handphone. Bahkan mereka tidak mau memakai segala alat teknologi. Tidak mau memakai listrik. Mereka juga tidak menonton TV. Juga tidak menonton bioskop. Juga tidak menonton pertunjukan band dan segala macam itu. Padahal mereka tinggal di negara Amerika. Satu negara yang cukup maju, yang sangat terkenal canggih, sangat cepat perkembangan teknologinya. Komunitas ini dikenal dengan nama Amis. Dimulai oleh Jacob Amon di Eropa sekitar tahun 1693. Kemudian pada abad yang ke-18, komunitas Amis ini pindah ke Amerika Utara. Dan sekarang komunitas yang terbesar ada di Ohio dan tempat-tempat yang lain ini. Mengapa kok mereka tidak mau menggunakan listrik? Karena menurut penafsiran mereka, listrik itu adalah satu bentuk hubungan, koneksi ke dunia. Padahal Tuhan mengatakan dalam Rom 12 ayat kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mereka ini menganut agama Kristen dari aliran Anabaptis yang berkembang di Switzerland kurang lebih 300 tahun yang lalu. Mereka memperhatikan bahwa alat-alat teknologi modern itu ternyata membawa begitu banyak godaan ke dalam rumah tangga dan gereja, sehingga membawa banyak kejatuhan, banyak kerusakan dalam keluarga-keluarga, dalam jemaat mereka. Oleh karena itu, sejak tahun 1919, para pimpinan dari Amis ini memutuskan untuk menjaga supaya diri mereka
juga keluarga mereka tidak tercemar oleh dunia ini, maka mereka memutuskan untuk tidak memakai alat-alat teknologi yang terhubung dengan listrik. Lalu pakai apa mereka? Mereka menggunakan sumber tenaga yang lain. Seperti ini sumber tenaga air, juga sumber tenaga angin. Mereka membangun banyak kincir angin, juga minyak tanah seperti lampu Petromax zaman kita dulu ya. Juga mereka pakai gas propana, terutama untuk penerangan di dalam rumah, gudang, bengkel, dan lain sebagainya. Di alat-alat rumah tangga masih banyak menggunakan kayu bakar untuk dapur, untuk kompor, oven, pemanas. Selain itu mereka juga memakai generator bensin atau diesel. Sehari-hari mereka juga tidak mau menggunakan mobil, tidak mau membeli mobil. Bukan karena mereka tidak punya uang, mereka cukup berada, cukup makmur, tetapi mereka menganggap bahwa yang bisa membeli mobil hanya orang kaya. Dan nanti mereka akan saling memamerkan mobilnya sehingga terjadi kesenjangan sosial, terjadi perpecahan, tidak bisa bersatu lagi. Oleh karena itu mereka memakai kereta kuda. Rambu-rambu lalu lintasnya udah beda ya ini. Dan mereka tidak malu, meskipun mereka harus masuk ke kota-kota besar di Amerika itu, yang lain pakai mobil, mereka nggak malu. Mereka tetap naik kereta kudanya ini. Meskipun ada ordo yang lebih baru, kalau mereka terpaksa harus melakukan perjalanan yang sangat jauh atau harus mengirimkan hasil produksi mereka, mereka masih mau menyewa mobil dari orang lain atau ikut menumpang mobil milik orang lain, tetapi mereka tetap tidak mau membeli sendiri. Sehari-hari mereka memakai baju yang biasa. Ya, ini baju yang biasa mereka pakai kalau pergi ke gereja. Perempuannya pakai gaun yang sederhana, panjang, dari kain polos, model potongannya sangat sederhana. Mereka tidak pakai perhiasan, rambutnya dibiarkan panjang dan disanggul, kemudian ditutup dengan kain putih untuk yang sudah menikah, hitam untuk yang belum menikah. Untuk yang laki-laki mereka pakai kemeja, celana, dan jas tanpa kerah, juga kaos kaki dan sepatu hitam, pakai topi dari jerami atau topi hitam. Sehari-hari kalau mereka bekerja, ini baju mereka. Yang laki pakai tali, yang perempuan pakai apron. Jadi bajunya seragam semua, sangat sederhana. Kenapa? Karena mereka berusaha dengan baju-baju yang seperti itu menjaga supaya tetap rendah hati, tidak ada persaingan. Dan menunjukkan gaya hidup mereka yang khas untuk memisahkan diri dari masyarakat luar. Rata-rata dalam satu keluarga punya 8 anak, bahkan lebih. Keluarga mereka besar dan mereka menganggap itu sebagai satu anugerah dari Tuhan yang harus dijaga benar-benar sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ini pernikahan, acara pernikahan mereka sangat sederhana. Mereka harus menikah dengan sesama orang Amis dan tidak boleh ada perceraian. Menikah 1 kali untuk seumur hidup. Setiap minggu mereka beribadah. Ini model ibadah mereka, laki dan perempuan disendirikan. Dan rata-rata ibadah mereka bisa berjalan 3 jam setiap kali pertemuan. Ada 3 orang pendeta yang bergantian menyampaikan pesan Tuhan. Dan ini yang menjadi kekuatan bagi mereka. Pada waktu anak-anak remaja, pemuda Amis ini menjelang dewasa, kadang-kadang timbul satu pemberontakan di dalam diri mereka. Mereka ingin melihat bagaimana sih di dunia luar itu. Akhirnya ada beberapa komunitas yang mengizinkan untuk sekian waktu tertentu beberapa remaja pemuda yang memberontak ini dan yang belum baptisan, mereka boleh diizinkan untuk keluar. Mereka melihat-lihat, mereka biasanya menyewa mobil, kemudian pergi seperti ini di New York. Mereka melihat bagaimana kehidupan di luar. Mereka ada yang membeli handphone, kemudian mencoba minuman keras, mencoba nonton, dan mencoba segala macam kesukaan yang ada di luar, yang tidak pernah mereka temui di dalam komunitas Amis itu.
Setelah sekian waktu yang ditentukan, mereka harus kembali lagi ke komunitasnya. Kemudian mereka harus menentukan, memilih jalan hidup mana yang mau mereka jalani. Kalau mereka mau memilih untuk kembali menjadi orang Amis, mereka dibaptis dalam air, menyatakan kesetiaan baik kepada Tuhan, kepada gereja, juga kepada komunitas Amis. Tapi sebagian, menurut data katanya tidak sampai 5%, mereka yang tidak mau kembali kepada Amis, mereka keluar dari Amis. Jadi orang biasa tidak lagi kembali ke dalam Amis. Mungkin saat ini kita tidak menghadapi pilihan yang berat seperti orang-orang Amis ini. Tapi tanpa kita sadari, setiap kita juga menghadapi pilihan demi pilihan. Mulai dari pagi hari, pertama kali buka mata kita, menit pertama, kita sudah menghadapi pilihan. Mungkin waker kita berbunyi, mau langsung bangun atau tunggu dipaksa seperti ini. Demikian juga selanjutnya, pilihan demi pilihan. Mau berdoa dulu atau buka handphone dulu. Setelah itu mau makan atau mau cuci kendaraan dulu. Habis itu pilih lagi mau pakai hem kuning atau hem biru. Ini yang rutin. Karena sudah setiap hari kita lakukan jadi rutinitas, seringkali kita tidak sadar jadi kebiasaan. Tetapi selain yang rutin-rutin ini ada juga pilihan yang tidak rutin yang harus kita sikapi. Mungkin suatu saat tiba-tiba ada orang menjatuhkan barang. Bagaimana kita harus menyikapinya? Kita memilih untuk menjaga supaya tidak bereaksi yang salah atau langsung emosi marah. Demikian setiap kita selalu menghadapi pilihan demi pilihan. Setiap saat, setiap hari dari pagi sampai malam. Bahkan seumur hidup kita, mulai dari lahir sampai mati. Selalu menghadapi pilihan demi pilihan. Apa yang harus kita pilih? Segala sesuatu, segala perkara dalam segala segi hidup. Mulai dari yang ringan, mungkin siang ini mau makan apa ya? Mau makan bakmi atau makan soto? Ringan, sederhana, pilihan yang kecil. Meningkat lagi kepada pilihan yang lebih berat. Mungkin mau masuk kuliah jurusan apa? Atau mau berobat ke dokter yang mana? Meningkat lagi ke pilihan yang lebih sulit, lebih berat, lebih kompleks. Mungkin menentukan siapa pasangan hidup kita. Allah mana yang mau kita sembah. Jadi kita lihat pilihan demi pilihan mulai dari yang paling ringan terus meningkat. Makin lama makin berat, makin sulit. Dan semua pilihan ini membawa konsekuensinya masing-masing. Siapa yang harus memilih? Setiap kita. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Paling miskin sampai paling kaya. Yang paling bodoh sampai yang pintar. Yang sakit sampai yang sehat. Memang kalau tarafnya lebih sederhana, mungkin seperti anak-anak, pilihannya lebih sedikit, lebih sederhana. Tapi kalau sudah meningkat, makin tinggi, pilihannya jadi makin berat, makin sulit. Demikian juga konsekuensinya lebih kompleks lagi. Di mana kita harus memilih? Di mana-mana. Mungkin di rumah, di gereja, di kantor, di sekolah, di jalan, di tempat umum. Tidak hanya di tempat-tempat yang kelihatan di dunia nyata ini saja kita harus memilih. Juga di tempat yang tidak kelihatan. Di dalam hati kita, pikiran, lamunan, angan-angan, rencana kita tetap harus memilih. Juga di dalam alam roh, kita mau milih hubungan dengan Tuhan atau hubungan dengan iblis. Kenapa kok kita harus terus dan terus memilih? Karena ada dua bahkan lebih pilihan pada satu saat yang bersamaan. Kita tidak mungkin untuk mendapatkan semuanya. Kita juga tidak mungkin untuk menjalani semuanya. Harus pilih salah satu. Dan semua kita pasti ingin yang terbaik. Yang kedua, supaya tidak tertipu. Karena ada begitu banyak tipuan. Baik dari manusia juga dari iblis. Seringkali bungkusnya, kemasan luarnya aja yang kelihatan begitu bagus. Tetapi isinya ternyata jelek mutunya. Kalau salah pilih ada resiko yang harus ditanggung. Iya, kalau salah pilih merek kecap.
ya tidak terlalu terasa. Mungkin makanan siang ini aja yang tidak terlalu enak. Tapi kalau salah pilih jurusan sekolah, lebih berat akibatnya. Apalagi kalau salah memilih Allah yang disembah, fatal. Yang ketiga, kenapa kita harus memilih? Sebab memilih itu seperti menabur benih. Kalau ada penaburan, akan datang penuaian. Demikian juga kita. Untuk setiap pilihan yang telah kita ambil, akan datang saatnya di mana kita harus menuai hasilnya, menerima konsekuensinya. Contoh mudah, kalau kita lihat ada seorang anak, dia lancar main piano. Ini hasil pilihannya sejak beberapa tahun yang lalu. Sementara anak-anak lain bisa santai bermain-main, dia harus latihan dengan tekun. Meskipun seringkali sulit, membosankan, tetapi anak ini memilih untuk terus berlatih. Dan apa hasilnya? Ya apa yang dia dapatkan sekarang. Demikian juga sebaliknya, kalau paru-parunya rusak, itu juga hasil pilihannya sendiri. Terus menghisap rokok, meskipun sudah ada peringatan yang tertulis di tiap kotak. Bagaimana keadaan kita saat ini? Itu adalah penuaian, hasil dari pilihan-pilihan kita pada hari-hari yang sebelumnya. Demikian juga bagaimana kita akan jadi apa kita kelak pada hari-hari yang akan datang. Itu tergantung dari pilihan-pilihan yang kita ambil pada saat ini. Baik di dunia sampai dalam kekekalan. Memang sejak manusia pertama, Tuhan sudah memberi kebebasan memilih kepada manusia. Tentu kita ingat bagaimana Hawa memilih untuk mengambil dan makan buah itu. Meskipun dia jelas-jelas tahu itu dilarang oleh Tuhan. Tapi Hawa memilih untuk melawan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memang tidak bisa memaksa. Tuhan tidak mau memaksa. Kenapa? Percuma. Kalau dari dalam hatinya sendiri tidak ada kemauan untuk memilih yang benar, tidak ada kemauan untuk memilih Tuhan lebih dari yang lain, percuma aja dipaksa. Bisa bertahan tapi cuma sebentar. Setelah itu dia bisa berbalik, kembali lagi seperti isi hatinya. Apalagi kalau pilihan itu harus dengan pengorbanan, rugi, pikul salib, susah. Cuma bertahan sebentar. Oleh karena itu Tuhan beri kebebasan memilih. Tapi yang harus kita ingat, setiap kebebasan yang Tuhan berikan itu membawa konsekuensinya masing-masing. Baik berkat ataupun kutuk. Seperti yang sudah Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Seringkali sudah kita baca dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ada dua pilihan yang Musa tunjukkan kepada bangsa Israel. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Dua yang Musa perhadapkan kepada bangsa Israel, berkat atau kutuk. Diulangi lagi dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, engkau di ladang bakulmu, hasil ternakmu. Ada satu rentetan berkat yang disediakan buat orang yang mau taat. Tapi sebaliknya, Ulangan 28:15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, di ladang, persis kebalikannya. Ada satu rentetan kutuk yang disediakan untuk orang yang sengaja tidak mau menurut pada perintah Tuhan.
Sekali lagi pada waktu Musa ini sudah hampir meninggal pada akhir hidupnya, juga sekaligus pada akhir perjalanan bangsa Israel, tahun ke-40 di akhir-akhir itu, waktu mereka sudah siap masuk ke dalam tanah Kanaan di seberang sungai Yordan, lagi sekali si Musa mengumpulkan mereka. Dan lagi sekali Musa menghadapkan dua pilihan itu kepada bangsa Israel. Kalau kamu mau taat, melakukan perintah Tuhan, maka kamu akan mendapat kehidupan dan keberuntungan. Sebaliknya, kalau tidak mau taat, meskipun sudah jelas-jelas tahu, jelas-jelas mengerti, maka itu akan membawa kematian dan kecelakaan. Ini prinsip dasar pilihan yang Tuhan hadapkan, tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi juga kepada setiap kita saat ini. Kalau mau taat, kita akan dapat berkat Allah. Sebaliknya, kalau tidak mau taat, itu justru akan menarik kutuk Allah turun ke atas kita. Tidak hanya Musa saja, juga Yosua pada akhir hidupnya. Lagi-lagi dia jelaskan, dia terangkan kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel tahu, mengerti dengan jelas. Dan bisa mengambil pilihan yang benar. Kenapa? Sebab Yosua ini sudah tahu sifat bangsa Israel. Seringkali bangsa Israel ini kalau sudah semua berjalan lancar, aman, tenang, tentram, mulai lupa akan Tuhan. Tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Justru sebaliknya, mereka memilih untuk beribadah kepada dewa-dewa yang lain. Oleh karena itu, Tuhan susah hatinya. Dan Tuhan biarkan musuh datang menyerang, menggenjot mereka, menyiksa mereka sampai mereka begitu menderita. Sampai juga di dalam Hakim-Hakim itu terjadi terus menerus. Hakim-Hakim 10 ayat 13-14 mengatakan, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar mereka lah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Tuhan katakan, karena kamu sudah memilih untuk meninggalkan aku dan memilih dewa-dewa yang lain, maka konsekuensinya ya minta tolong pada dewa-dewamu itu. Minta mereka yang menyelamatkan kamu. Kalau kita ingat-ingat mirip ya dengan kata-kata Elia pada waktu bangsa Israel menyembah dewa Baal di atas Gunung Karmel. Karena memang selalu bangsa Israel ini melakukan kesalahan yang sama, terus mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang harus kita perhatikan, tiap pilihan membawa konsekuensinya masing-masing. Beda dengan Daniel. Tanpa mereka kehendaki, kerajaan Babel menyerang kerajaan Yehuda. Dan orang-orang Yehuda, pecahan dari orang Israel ini, dibawa dengan tertawan ke negeri Babel. Tentu kondisi saat itu begitu mengerikan. Kalau beberapa hari ini viral ada peperangan ya di negara jauh sana. Mengerikan kalau lihat video-videonya di HP, bom dan segala macam teriakan. Seperti itu juga yang terjadi pada waktu Daniel. Mereka begitu menderita, takut, susah, sedih. Tidak tahu lagi di mana orang tuanya, saudara-saudaranya. Mungkin sudah meninggal. Terpisah satu sama lain, tidak bisa ketemu lagi. Dari antara beberapa tawanan ini dipilih beberapa orang muda untuk bekerja di istana Raja Babel. Di antaranya ada 4 orang yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Mereka adalah Daniel. Menurut kamus Alkitab, Daniel berarti Tuhan adalah hakimku. Kepada Daniel diberikan identitas yang baru, diberi nama baru, diganti menjadi Belshazzar, penguasa harta Bel. Siapa Bel? Bel ini adalah dewa yang terutama, yang tertinggi yang disembah oleh bangsa Babel menurut kamus Alkitab. Selain Daniel ada juga Hananya. Arti kata ini Tuhan berkenan, diganti jadi Sadrah. Juga Misael, siapa itu Tuhan? Diganti jadi Mesah. Juga Asaria, Tuhan penolongku, diganti menjadi Abednego. Bel, Rak, Sak,
Nego ini adalah nama dari dewa-dewa yang disembah di Babel. Babel adalah negara kafir, wajar aja kalau mereka punya banyak dewa-dewa sesembahannya. Kita lihat, kenapa sih kok 4 pemuda-pemuda ini, Israel ini, dia dirubah namanya. Diberi identitas yang baru. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk mengubah kewarganegaraan mereka. Dari warga negara Israel dirubah menjadi warga negara Babel. Juga supaya mengubah tradisi kebiasaan. Tidak hanya pakaiannya aja yang diganti, juga bahasanya, budayanya, adat istiadatnya dirubah, dicocokkan dengan Babel. Selain itu ada yang lebih penting lagi. Dengan mengubah identitas baru ini, mereka berusaha supaya mengubah iman percaya mereka. Kalau kita lihat tadi di dalam nama-nama asli mereka, ada tersirat nama Allah. Tersirat iman, pengharapan mereka kepada Tuhannya Israel. Tetapi di dalam nama-nama baru yang penguasa Babel ini paksakan untuk mereka pakai, tersirat, dicantolkan nama-nama dewa Baal. Apa tujuannya dewa-dewa Babel? Supaya mereka berubah imannya. Benar-benar jadi penyembah dari dewa-dewa itu. Tapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita, mereka tidak bisa mengubah iman kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dalam Daniel 1 ayat 5a dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Jadi raja menentukan untuk pemuda-pemuda yang udah terpilih ini makanan yang sudah pasti, yaitu meat and wine, daging dan air anggur dari menunya raja. Enak tapi haram. Tuhan sudah memberi patokan dalam Ulangan 11, makanan apa yang boleh mereka makan, aturan haram dan halal menurut hukum Taurat. Pasti penguasa Babel tidak peduli akan aturan haram halalnya Taurat ini. Pasti banyak makanan dalam menu raja itu yang haram. Baik dari bahan dasarnya, mungkin sudah pakai binatang yang haram. Seperti udang, kepiting, cumi-cumi, babi dan lain sebagainya. Juga cara pengolahannya, cara matinya, mungkin darah tertahan. Juga peralatan yang dipakai bisa aja najis. Juga upacara-upacara yang dijalankan, yang diberikan sebelum makanan itu diberikan kepada raja, mungkin dipersembahkan kepada dewa-dewa dan lain sebagainya. Lambat atau cepat, semua pemuda-pemuda yang terpilih, yang mereka harus makan dari menu raja ini, pasti akan tahu juga kalau makanan itu makanan haram. Tapi siapa yang berani melawan raja? Tidak terdengar, tidak tercatat protes dari pemuda-pemuda yang lain. Memang kalau kita menganalisa sikon pada saat itu, yang pertama, peraturan makan dari raja sudah jelas, sudah pasti harus makan dari menu makanan raja. Siapa yang berani melawan? Padahal pemimpin pegawai istana aja enggak berani. Dalam Daniel 1 ayat 10 dikatakan, pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut. Kalau sampai nanti raja lihat kelihatannya kamu lebih lemah, lebih loyo dibandingkan pemuda-pemuda yang lain. Gawat, bisa-bisa karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. King James punya kata-kata yang lebih bagus. Karena kamu aku mempertaruhkan, membahayakan kepalaku kepada raja. Bisa-bisa kepalanya yang melayang. Jadi jelas peraturan itu begitu ketat dan begitu keras. Kalau berani melawan peraturan raja, kepala taruhannya, nyawa taruhannya. Mungkin gara-gara ini si pemuda-pemuda itu bilang, ya udahlah nggak ada pilihan lain. Dan kita lihat semua pemuda-pemuda yang ada di sana makan dari menu raja, mengabaikan hukum Taurat. Padahal selain Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, pasti ada cukup banyak juga pemuda-pemuda lain yang terpilih. Bayangin, kalau untuk rumah tangga aja kita pakai mungkin 2 atau 3 pembantu. Kalau untuk istana Babel, tentu dibutuhkan lebih banyak lagi pegawai pekerja di sana. Mungkin bisa puluhan, mungkin bisa ratusan. Dan dari antara sekian banyak, tidak terdengar protes sama sekali.
Jadi artinya mereka sama-sama makan menu dari raja tersebut. Yang ketiga, posisi mereka pada saat itu di dalam istana Babel. Yang peraturan yang berlaku jelas peraturan Babel, bukan hukum Taurat, peraturannya Israel. Secara akal mereka bilang, ya nurut aja pada peraturan yang berlaku di sini. Peraturan Babel, jangan pakai peraturannya Israel lagi. Kalau tidak mau nurut, ya siap-siap aja dihukum. Yang keempat, di sana di istana Babel tidak ada imam-imam, tua-tua Israel, tua-tua Yehuda, tidak ada orang tua. Jadi tidak ada yang mengawasi mereka. Seandainya mereka tidak melakukan hukum Taurat, tidak ada yang menghukum. Jadi gak ada orang yang perlu ditakuti lagi. Buat apa ambil resiko untuk menuruti hukum Taurat? Yang kelima, apalagi kalau lihat fakta yang di depan mata. Mereka nyata-nyata jelas kalah, menderita, sengsara. Iblis berbisik, percuma deh selama ini kamu naati Tuhanmu, naati peraturan Tauratmu. Kenyataannya Tuhan gak bisa nolong kamu gitu kok. Udah, apalagi posisimu sekarang sudah nyaman, enak dibandingkan tawanan-tawanan yang lain. Udah deh, jangan banyak tingkah, jangan cari masalah. Nurut aja, asal Bapak senang. Jadi kita lihat, saat itu kondisi Sikon di sekeliling Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mayoritas teman-teman yang lain semua sudah meninggalkan Taurat. Sudah tidak lagi menaati hukum-hukum Tuhan. Saat itu timbul pilihan. Mau tetap memegang hukum Taurat, tetap menaati firman Tuhan, atau udah ikut mereka yang lain, tinggalkan hukum Taurat, makan aja meskipun haram. Dan kita tahu, Alkitab mencatat buat kita, Daniel mengambil sikap untuk tetap taat akan perintah Tuhan. Meskipun untuk itu dia harus melawan arus yang umum pada saat itu. Meskipun dia harus jadi minoritas, pasti banyak orang yang gak suka. Mungkin diolok, dibully, dihina, sok suci kamu. Tapi Daniel tetap memutuskan untuk taat kepada firman Tuhan. Meskipun Daniel kehilangan kesempatan untuk memuaskan keinginan perutnya, tidak menuruti keinginan perutnya, tidak apa-apa menurut Daniel. Selain itu juga pasti ada resiko-resiko lain yang tidak tercatat dalam Alkitab. Meskipun nama mereka sudah dirubah, kebangsaan mereka seakan-akan dirubah, dicocokkan dengan Babel. Tapi kita lihat, penguasa Babel dengan segala kekuasaannya tidak bisa mengubah iman percaya di dalam hati Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tetap setia kepada Allah Israel. Oleh karena itu, dari antara sekian banyak pemuda Israel yang terpilih, mungkin ada puluhan atau ratusan orang, hanya 4 orang ini aja yang namanya ditulis di dalam Alkitab. Dan kita percaya nama-nama mereka pun tertulis di dalam kitab hayat di surga. Selanjutnya kita lihat dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kita lihat ini pilihan yang Daniel ambil. Satu pilihan yang timbul dari hati yang ada iman yang teguh. Iman yang hidup di dalam hatinya. Karena ada pilihan ini, maka timbul tindakan iman. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Timbul tindakan iman. Kalau dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel sudah melaksanakan bagiannya, maka dalam Daniel 1 ayat 9, Tuhan pun tidak lalai melakukan bagiannya. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Berkemurahan, kata terjemahan lama. Tuhan membuat pemimpin pegawai istana itu berkemurahan, mengasihi Daniel. Tapi meskipun dia sudah berkemurahan pada Daniel, dia masih takut. Jangan-jangan kamu nanti kelihatan lebih lemah. Aku yang jadi kena masalah oleh raja.
Daniel tidak berbantah-bantah. Dengan hikmat dari Tuhan, Daniel pergi kepada petugas yang khusus mengawasi bagian makanan mereka. Daniel mengajukan permohonan untuk mengadakan percobaan selama 10 hari aja. Nanti setelah 10 hari itu lewat, boleh dievaluasi lagi. Apakah mereka lebih lemah atau lebih kuat? Kenapa Daniel berani mengajukan tantangan ini? Karena dari dalam hatinya sudah ada iman yang hidup. Iman yang betul-betul kokoh teguh di dalam hatinya. Dia percaya Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Oleh karena itu Daniel dengan berani mengajukan permintaan supaya tidak perlu menajiskan dirinya. Dia minta cuma sayur-sayuran dan air. 10 hari berlalu dan kita tahu hasilnya. Tuhan lagi-lagi tidak lupa mengerjakan bagiannya. Tuhan memberi mereka tidak hanya tubuh fisik yang sehat dan kuat. Tuhan juga memberi ekstra kepada mereka. Daniel 1 ayat 17 mencatat Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Ini kebutuhan mereka pada saat itu. Pada waktu mereka masih dalam masa pelatihan di dalam istana raja. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan berikan kepada kita yang mau memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan tidak hanya itu aja. Khusus untuk Daniel, Tuhan berikan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nubuat tentang akhir zaman, minggu ke-70 Daniel yang sering kita pelajari saat-saat ini. Yang penting buat kita yang hidup di akhir zaman ini, Tuhan karuniakan juga kepada Daniel. Dan kita tahu pada akhirnya, setelah 3 tahun masa pendidikan itu selesai, pada waktu mereka semua dibawa menghadap kepada raja, raja mendapati di antara semua itu tidak ada satupun yang bisa menyamai Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. 10 kali lebih pintar, lebih berhikmat daripada orang-orang pintar, orang-orang berilmu yang ada di Babel. Betul seperti yang Rom 10 ayat 11 katakan. Karena Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kalau kita dengan tegas memilih untuk melakukan, menaati perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tuhan akan berkarya, menolong, mendukung kita, sehingga kita bisa menjalannya dengan benar. Tidak hanya Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego saja yang harus menghadapi pilihan demi pilihan. Juga semua tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama, kita tahu Abraham memilih Allah atau anaknya. Yusuf memilih menuruti nafsunya atau menjaga kesucian hidupnya. Musa memilih tahta, harta, masa depan yang cerah di Mesir, atau ikut menderita bersama umat Tuhan. Juga Ayub menghujat Tuhan atau tetap bersyukur. Juga Daud membunuh orang yang mengejar-ngejar dia atau mengampuni. Sampai dalam Perjanjian Baru, Petrus ketika didera karena nama Kristus, mengomel, mengasihani diri sendiri, atau bersuka cita karena dianggap berlayak untuk menderita karena nama Kristus. Ini pilihan-pilihan yang baik. Ada juga pilihan-pilihan yang jelek, yang menyedihkan hati Tuhan. Si Yakub, dia memilih untuk menjalani rencana penipuan yang disiapkan oleh ibunya. Si Yudas memilih 30 keping perak lebih dari harta kekal yang ada di surga. Tidak hanya mereka, juga setiap kita. Setiap saat kita menghadapi pilihan demi pilihan. Begitu banyak pilihan dalam segala segi, dalam setiap perkara yang kita hadapi sehari-hari. Kenapa kok Tuhan memberi kita pilihan demi pilihan? Menghadapkan kita pada pilihan dalam segala segi hidup kita? Karena Tuhan tahu pilihan demi pilihan itu akan jadi latihan yang baik buat kita. Seperti kalau
Zaman kita dulu belajar matematika, tentu dimulai dengan soal-soal yang mudah dulu. Mungkin 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau dalam soal-soal yang sederhana ini sudah bisa ditingkatkan lagi, masuk dalam soal-soal yang lebih sulit lagi, yang lebih besar lagi. Setelah penambahan bisa, masuk dalam pengurangan, masuk dalam perkalian, lalu pembagian, terus meningkat sedikit demi sedikit ditingkatkan. Dengan banyak latihan kita bisa melakukannya. Demikian juga secara rohani. Tuhan izinkan latihan demi latihan itu datang dalam hidup setiap kita. Supaya jadi latihan buat kita. Tuhan mau terus meningkatkan ketaatan kita. Meningkatkan iman, kejujuran, kesucian, kesabaran dan segala segi hidup kita. Dan itu harus diberi latihan. Dari yang paling sederhana, soal-soal yang mudah, yang ringan, ditingkatkan lagi, lebih sulit lagi. Seperti Daniel, aturan tidak boleh berdoa. Itu Daniel hadapi, dia harus memilih. Mau menuruti aturan itu tidak berdoa kepada Allah atau memilih tetap berdoa. Dengan risiko dilemparkan ke dalam kandang singa. Juga si Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menghadapi pilihan harus menyembah patung raja, mau menyembah seperti yang diperintahkan atau dilemparkan ke dalam dapur api. Ini pilihan-pilihan yang berat, yang sulit. Taruhannya bukan hanya kedudukan, jabatan, pekerjaan, tapi taruhannya nyawa. Pasti mati, bahkan mati secara perlahan-lahan, begitu menderita. Tapi saudara, Tuhan itu tahu. Tuhan tahu sekian lama mereka di sana, mereka harus menghadapi pilihan-pilihan yang begitu berat. Makin lama makin berat. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan masalah makanan haram ini jadi latihan buat Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Lewat pilihan yang lebih sederhana ini, Tuhan mau melatih, Tuhan mau mempersiapkan agar mereka siap menghadapi pilihan-pilihan yang lebih berat, yang lebih sulit. Tidak cuma mereka, demikian juga kita. Tuhan mau melatih kita supaya kita siap menghadapi pilihan yang lebih berat, yang membawa konsekuensi lebih kompleks, lebih menyulitkan buat hidup kita. Tuhan terus latih. Dari yang paling sederhana terus ditingkatkan lagi. Yang kedua, Tuhan izinkan pilihan demi pilihan itu datang dalam hidup kita. Kenapa? Karena pilihan itu menunjukkan mutu seseorang. Peraturan yang dikeluarkan oleh raja tidak boleh berdoa kepada Allah lain. Juga peraturan untuk menyembah patung raja itu menunjukkan, memunculkan mutu dari orang-orang Yehuda yang ada di Babel. Kelihatan jelas pada waktu itu orang-orang Yehuda yang lain semua ikut tunduk menyembah. Semua juga ikut tidak berdoa kepada Allah. Hanya 4 pemuda ini aja yang tetap menjalankan imannya kepada Tuhan. Jadi kelihatan jelas lewat pilihan itu kelihatan mutu seseorang. Demikian juga kita. Kalau kita mau mengevaluasi kembali pilihan-pilihan yang sudah kita ambil pada hari-hari yang lalu, kita akan bisa melihat dengan lebih mudah, lebih gamblang. Sampai di mana sih mutu kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan. Selanjutnya, kalau kita lihat garis A dan B, untuk mudahnya kita sebut garis biru dan merah ini. Awalnya pada titik 0 itu bedanya sangat sedikit. Beda tipis. Tapi kalau garis ini diteruskan, makin lama perbedaan di antara keduanya jadi makin besar. Jaraknya makin lebar. Ya, berbeda jauh sekali. Meskipun awalnya cuma sedikit. Tapi kalau perbedaan ini terus dijalani, makin lama akan jadi makin jauh, terpisah. Bahkan kalau diteruskan keduanya tidak akan bertemu lagi. Demikian juga dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Pilihan itu menentukan arah hidup kita.
juga menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pilihan-pilihan itu jadi seperti saringan yang memisahkan antara garis biru dan garis merah, memisahkan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Tentu kita ingat pilihan yang diambil oleh Lot. Dia memilih Sodom Gomora. Dengan demikian dia terpisah dari Abraham yang memilih Kanaan. Demikian juga pilihan Orpa. Dia memilih Moab dengan berhalanya. Terpisah dari Rut yang memilih Israel dengan Tuhannya yang hidup. Demikian juga 12 pengintai. 2 pengintai Yusak dan Kaleb. Mereka memilih untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Mereka terpisah dari 10 pengintai lain yang mati di padang belantara. Demikian juga hamba yang baik yang memilih untuk memberi makan pada waktunya. Terpisah dari hamba yang jahat. Tidak beri makan, justru memukuli teman-temannya. Lalu mabuk-mabukan bersama orang-orang jahat lainnya. Terpisah domba, terpisah dari kambing. Intinya, jalan sempit terpisah dari jalan lebar. Hanya ada 2 pilihan, jalan sempit atau jalan lebar. Awalnya berbeda, meskipun kelihatan mulanya beda tipis saja. Perbedaannya hanya sedikit sekali. Tapi kalau ini dijalani terus, makin lama perbedaan itu akan makin banyak. Beda awalnya, beda kelanjutannya, juga berbeda pada akhirnya. Bahkan perbedaan itu bisa begitu besar, surga dan neraka. Sangat fatal. Oleh karena itu, tentu setiap kita ingin bagaimana cara memilih yang baik. Juga semua orang dunia, mereka berusaha bagaimana caranya supaya bisa memilih yang tepat, yang baik. Supaya tidak sampai celaka, melainkan bisa beruntung, bisa selamat. Dari kecil anak-anak disekolahkan, diambilkan kursus supaya punya banyak kepandaian, hikmat. Ada lagi orang yang suka belajar dari pengalaman sukses orang lain. Bermacam-macam cara yang manusia pakai. Tapi sebenarnya Tuhan itu sudah beri pedoman. Tuhan sudah beri tips dan trik bagaimana cara memilih yang benar. Dan semua itu Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Ini pedoman untuk kita selama kita hidup di dunia ini. Ini pedoman yang pasti berhasil. 100% pasti berhasil, tidak akan gagal. Ayo kita lihat beberapa pedoman. Bagaimana caranya supaya kita bisa memilih dengan benar. Yang pertama, harus punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Seperti yang dicatat dalam Daniel 1 ayat 8a, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ini rahasia kesuksesan Daniel, rahasia keberhasilan Daniel. Dia punya satu niat, satu keputusan, ketetapan di dalam hatinya sendiri untuk tidak menajiskan dirinya. Sudah berniat dalam hatinya, kata terjemahan lama. Bukan yang kelihatan di luar yang harus dijaga, tapi sejak dalam hati, pikirannya sudah dijaga. Kenapa kok perlu seperti ini? Karena kalau dalam hati sudah mencintai kebenaran, sudah menetapkan untuk tidak menajiskan dirinya, maka nanti dalam perbuatan, meskipun ada dosa yang mendatangi, tiba-tiba muncul di depan mata kita, ditawarkan dengan gratis. Tapi kalau dari dalam hati sudah memilih untuk memilih Tuhan, memilih kesucian, orang itu bisa menghindar, bebas lepas dari celaka. Tapi sebaliknya, kalau dari dalam hatinya sendiri sudah cinta dosa, meskipun dalam perbuatan tidak ada dosa yang mendatangi dia, justru dia yang cari-cari sendiri, cari cara, mencari-cari itu dosa, supaya bisa berdosa. Mungkin saat ini belum bisa muncul dalam perbuatan orang-orang seperti ini. Tapi Tuhan bilang, kalau membiarkan dosa itu tetap di dalam hati mereka, tidak mau segera membuang. Amsal 6 ayat 27 mengatakan, itu seperti menyimpan bara api di dalam baju. Untuk mudahnya, seperti nyimpan bom atom, bom waktu. Tinggal tunggu waktu aja, pasti dosa itu akan meledak.
dan dia terbuang masuk ke dalam neraka kekal. Ini kalau tidak mau membuang dosa. Oleh karena itu, Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat 5-7, apakah sebabnya kamu tidak dapat memutuskan apa yang benar dari hal dirimu sendiri? Ambil keputusan, punyai ketetapan sejak dalam hati seperti Daniel untuk memilih Tuhan, untuk memilih yang benar, yang suci di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita bisa terus memilih yang benar. Seringkali kita dengar ada orang bilang, iya ya, sebenarnya tuh aku sudah tahu sih kalau aku gak boleh berbuat seperti ini. Sebenarnya aku tahu kalau ini jahat. Aku yang gak mau loh berbuat seperti ini. Aku gak mau menyengsarakan keluargaku, anak istriku. Tapi apa daya, lagi-lagi aku jatuh lagi. Tiba-tiba aku sudah berjudi, mabuk, berzina dan lain sebagainya, dosa-dosa yang lain. Ada kemauan, tapi tubuh gak bisa melakukan. Seperti yang Rom 7 ayat 19 katakan, sebab yang baik yang saya kehendaki tidak saya perbuat. Melainkan yang jahat yang tidak saya kehendaki, itulah yang saya perbuat. Roh ingin menurut, tapi daging lemah. Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Karena semua orang yang berdosa itu adalah hamba dosa. Kata Yohanes 8 ayat 34. Hamba dosa itu dijajah, diperbudak oleh iblis, diperbudak oleh dosa dan keduniawian. Kalah posisi. Kalau dalam posisi seperti ini, gak mungkin dia bisa melawan bos iblis. Kalah terus, tidak bisa memilih yang benar. Meskipun ada keinginan, tapi lagi-lagi kalah, jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, kita mutlak yang kedua harus punya juru selamat. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, sebab itu, jikalau putra itu memerdekakan kamu, kamu akan sungguh-sungguh merdeka. Ini yang Tuhan katakan, kita perlu punya Tuhan Yesus, juru selamat pelepas dosa itu dalam hidup kita. Dengan demikian kita dilahirkan kembali. Jadi satu ciptaan yang baru, yang bisa bebas memilih yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, harus punya patokan kebenaran. Seperti hakim untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu hakim punya acuan kebenaran, tolok ukur kebenaran. Ada kitab undang-undang hukum pidana, perdata atau yang lain lagi. Demikian juga supaya kita bisa menentukan satu perkara ini benar atau salah, baik atau jahat. Tentu kita harus punya patokan, tolok ukur kebenaran. Dan apa yang menjadi tolok ukur kebenaran bagi kita? Firman Tuhan, bukan yang lain, bukan perasaan hati, juga bukan tradisi, kebiasaan, falsafah, adat istiadat dan yang lain-lainnya. Firman Tuhan inilah yang jadi tolok ukur kebenaran bagi kita. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran yang sejati, yang berlaku dimanapun, sampai kapanpun, bahkan sampai dalam kekekalan. Oleh karena itu, ayo terus masukkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, sampai berakar dalam hati kita. Sehingga dengan demikian firman Tuhan itu bisa jadi tolok ukur kebenaran bagi kita. Untuk kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita pilih. Apalagi seringkali kadang-kadang pilihan itu datang dengan mendadak. Mendesak kita untuk segera mengambil keputusan, segera mengambil pilihan tanpa memberi banyak waktu untuk konsultasi kepada si A, si B dan lain sebagainya. Harus segera kita putuskan mau pilih yang mana. Kalau kita tidak punya patokan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita, maka apa aja yang ditawarkan diambil. Arus apa yang sedang mode pada saat itu dituruti. Akhirnya kena tipu daya iblis. Tapi kalau satu orang punya patokan kebenaran firman Tuhan itu berakar dalam hati dan pikirannya, pada waktu dia harus mengambil keputusan yang mendesak sekalipun, Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan mengingatkan, menghidupkan firman Tuhan itu. Sehingga dengan itu dia bisa memilih mana yang benar sesuai dengan firman Tuhan.
Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena dalam hidup sehari-hari ada begitu banyak hal-hal yang butuh penjelasan dari firman Tuhan. Terutama hal-hal yang masih gray area, yang masih kurang diterangi dengan firman Tuhan. Baik itu mungkin seperti kremasi, eutanasia, perceraian, bermacam-macam bentuk pengobatan alternatif, juga LGBT, juga okultisme dalam segala macam bentuknya. Ada begitu banyak, tidak hanya menyerang orang dunia, juga masuk dalam kekristenan. Oleh karena itu kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan yang sejati, bukan yang diencerkan, bukan yang dipermudah, bukan yang mau berkompromi, supaya kita bisa memilih yang benar, sehingga kita bisa selamat sampai dalam kekekalan. Seringkali kalau kita sudah belajar tapi kita belum tahu apa Tuhan yang benar, ayo minta pada Tuhan. Tuhan sudah berjanji dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, jika di antara kamu yang kekurangan hikmat, biarlah ia minta dari Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tanpa mengungkit-ungkit, niscaya hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan sudah janjikan, kita bisa minta. Roh Kudus pasti akan berbicara kepada kita. Selanjutnya yang keempat, kita harus mengerti tipu daya iblis. 2 Korintus 2 ayat 11 mengatakan, supaya jangan iblis beroleh keuntungan dari kita, karena kita mengetahui muslihatnya. Iblis itu begitu pandai, begitu lihai. Seringkali kita menghadapi ada pintu yang terbuka. Kalau ada pintu terbuka, ada jalan yang tersedia, apa itu pasti dari Tuhan? Belum tentu. Belum tentu dari Tuhan. Kenapa? Karena iblis juga bisa bikin pintu yang terbuka. Iblis juga bisa bikin jalan untuk kita. Bahkan seringkali jalan dari iblis itu lebih cepat, lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih rasional. Bagaimana cara kita membedakannya? Kalau pintu itu atau jalan itu bertentangan dengan firman Tuhan, kalau jalan itu memakai cara-cara yang dosa, juga kalau jalan itu memudahkan, melancarkan kita untuk melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan, itu pasti bukan dari Tuhan. Seperti Yunus pada waktu dia tidak mau pergi ke Niniwe, kok kebetulan ada kapal bersandar yang mau berangkat ke Tarsis. Kok kebetulan lagi yang kedua ada tempat buat Yunus sehingga dia bisa masuk ikut dalam kapal itu. Tapi apa itu kehendak Tuhan? Sama sekali tidak. Oleh karena itu kita mesti mengerti tipu daya iblis. Iblis itu begitu lihai, begitu pandai. Dia bisa bikin begitu banyak tanda-tanda mujizat palsu. Supaya menyesatkan umat Tuhan yang dia incar. Dan memang cara iblis itu dia meniru cara kerjanya Tuhan. Bahkan iblis bikin sangat mirip dengan cara kerja Tuhan. Seperti si Yerobeam, pada waktu dia berusaha bagaimana ya caranya supaya orang Israel itu tidak pergi ke Yerusalem yang di wilayah kerajaan Yehuda. Dia mulai bikin tandingannya. Dia bikin patung lembu emas lengkap dengan segala liturgi yang sangat mirip dengan ibadah di Yerusalem. Ditambah lagi dengan hari rayanya. Dia comot sembarang orang untuk dijadikan imam bohong-bohongan. Dan ditambah dengan acara-acara yang menarik. Sehingga bisa mengundang begitu banyak orang. Lebih meriah, lebih megah, lebih bagus kelihatannya. Tapi begitu kecil di hadapan Tuhan. Ini trik iblis. Tandingan-tandingan yang begitu mirip, begitu indah. Tapi beda sedikit. Tapi itu sudah sesat dan membawa kepada celaka. Seringkali iblis tutupi dengan memberi syarat-syarat yang kelihatannya rohani. Baik seperti puasa, tidak boleh makan ini, makan itu. Puasa, tidak boleh emosi, marah. Juga tidak boleh serakah dalam hal uang. Juga harus berani memberi korban bermacam-macam cara. Kelihatannya rohani, pakai puasa loh. Sungguh-sungguh seperti cara-cara Tuhan. Padahal itu adalah tipu daya iblis. Semata-mata untuk menenangkan hati.
supaya tidak merasa bersalah, supaya tidak merasa tertuduh. Kenapa? Karena sebenarnya umat Tuhan itu tahu, mengerti. Pasti Roh Kudus sejak awal sudah mengejar, mencegah, berbicara, berusaha menghentikan supaya tidak terus melakukan lebih lanjut lagi dalam dosa-dosa itu. Tapi iblis ini lihai, dia beri alasan-alasan yang semu, yang kelihatannya rohani ini supaya menutup rasa bersalah itu, menghilangkan rasa bersalah itu. Dan kalau orang itu mau, itu menunjukkan tindakan ketaatan. Lawannya tindakan iman ya. Tindakan ketaatan kepada iblis. Tanda bahwa dia benar-benar sudah buka hati pada iblis. Mau melakukan. Dan dalam orang-orang seperti ini, yang sudah tahu salah tapi sengaja dilanjutkan terus, iblis bisa bekerja dengan lebih leluasa dan menghasilkan lebih banyak kerusakan yang dahsyat. Selanjutnya, bagaimana cara kita memilih? Kita harus mengerti sambungannya, kelanjutan dari pilihan itu. Iblis itu begitu lihai. Dia memberikan banyak umpan, tawaran yang menarik. Tidak hanya harta tahta wanita, juga kesembuhan, kesuksesan. Apalagi yang manusia banyak cari, yang manusia inginkan selama hidup di dunia ini. Dan memang iblis bisa memberikan semua itu. Seperti yang iblis tawarkan pada putra manusia di atas gunung. Dia tunjukkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dia tawarkan kepada putra manusia Yesus. Memang dia penghulunya, dia penguasanya, kata Efesus 6 ayat 12. Dan tidak hanya kepada putra manusia Yesus saja. Iblis tawarkan segala kemegahan dunia ini juga kepada umat Tuhan yang dia incar, yang dia targetkan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita ditipu, dibutakan oleh iblis mata rohani kita. Jadi seperti Ahan, Gehazi, mereka tidak bisa melihat apa sambungan dari tawaran harta uang yang begitu menarik kelihatannya. Juga seperti Simson, tidak bisa melihat apa sambungannya, kelanjutannya dari bujuk rayu Delila yang begitu memikat. Atau seperti Absalom, apa sambungan kelanjutannya dari tahta yang kelihatannya begitu gagah. Mereka hanya bisa melihat apa yang ada di dunia ini saja. Kalau mereka ditawari salib, wah gak mau, gak enak itu, gak menyenangkan. Tapi kalau kita mau mengambil keputusan dari dalam hati untuk menjaga supaya tidak dinajiskan, maka Roh Kudus akan mencelikan mata rohani kita sehingga kita bisa melihat apa sambungan dari semua itu. Bagaimana Ahan dilempari batu sampai mati. Bagaimana si Simson dia dicungkil matanya, rusak riwayat hidupnya, rusak masa depannya. Bagaimana si Absalom, dia ditusuk dengan lembing sampai mati. Tapi kalau kita mau memilih Tuhan, memilih yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ada pahala, ada mahkota yang menunggu di seberang sana. Selanjutnya yang keenam, bagaimana caranya supaya kita bisa memilih yang benar? Harus mau bayar harganya. Ada harga yang harus dibayar, baik kerugian secara jasmani maupun penderitaan yang harus kita alami. Seringkali orang dunia tidak bisa mengerti kenapa ada makanan yang enak, sedap, menunya raja. Kok enggak mau? Kok justru milih makanan yang enggak enak, yang sederhana? Kenapa? Tapi memang ini cara yang Tuhan berikan kepada kita. Harus mau bayar harganya. Supaya apa? Supaya tidak sampai terjatuh lagi ke dalam dosa. Ingat, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sudah jadi orang bebas, merdeka. Bisa membuat pilihan yang benar. Tidak dijajah oleh iblis. Kalau kita menuruti lagi pilihan-pilihan dosa itu, jatuh lagi dalam dosa, jadi hamba dosa lagi. Dijajah, diperbudak lagi, tidak bisa memilih yang benar. Oleh karena itu Tuhan bilang jangan menuruti daging, menurut pada roh. Meskipun rugi, ada harga yang harus dibayar, tetap ambil itu.
Matikan kedagingan kita. Dengan demikian kita bisa terus memilih yang benar. Kalau kita pilih yang benar, kita matikan kedagingan kita, maka roh kita akan makin lama makin kuat. Sebaliknya, kalau kita turuti kedagingan kita, maka roh itu akan makin lama makin lemah. Dan sampai akhirnya, sampai pada satu titik tidak bisa kembali lagi. Titik keras hati. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah olehmu akan khalikmu pada masa mudamu, dahulu daripada datang hari yang jahat, dan tahun apabila katamu kelak, tiada aku suka akan dia. Celaka kalau sampai sini. Sampai satu titik di mana dia mengatakan, aku tidak suka lagi akan Tuhan. Tidak suka lagi akan perintah-perintah Tuhan. Aku tidak mau lagi menaati perintah-perintah Tuhan. Aku tidak mau memilih lagi Tuhan dengan segala perintahnya. Celaka, fatal. Di dunia ini hanya ada dua pilihan, Tuhan atau iblis. Kalau tidak mau memilih Tuhan, pasti memilih iblis. Oleh karena itu, kita harus punya ketetapan dalam hati, pilih Tuhan. Meskipun harus membayar harganya. Yang ketujuh, bagaimana caranya? Harus percaya penuh kepada Tuhan. Seringkali manusia sudah berusaha dengan segala hikmat, kepandaian, kemampuannya, pilih-pilih mana yang terbaik. Tapi kita nggak tahu misteri apa yang ada di balik pilihan-pilihan itu. Misteri apa yang ada di balik masing-masing pilihan yang tersedia itu. Seringkali sudah berusaha sungguh-sungguh, ternyata waktu dijalani hasilnya tidak seindah promosinya. Waktu sudah dijalani hasilnya begitu jelek, bertentangan, bisa sampai 180 derajat. Oleh karena itu kita di Jawa kenal ada peribahasa, milih-milih tebu bongkengen. Tahu ya, sudah berusaha milih yang sebaik mungkin, ternyata dapat begitu jelek. Sehingga menyesal. Tapi meskipun menyesal, tidak bisa waktu itu diputar balik. Mau dikembalikan ke 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Supaya bisa memilih pilihan yang satunya, pilihan yang lainnya. Gak bisa kembali lagi. Oleh karena itu Tuhan berkata, percaya penuh pada Tuhan. Tuhan sudah memberi kita patokan, tolok ukur kebenaran. Lakukan ini, turuti ini. Kalau kita mau menaati perintah Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, berharap pada Tuhan, pegang janji-janji Tuhan itu sampai timbul iman di dalam hati kita. Satu iman yang teguh seperti Daniel, dan Roh Kudus meyakinkan hati kita untuk melakukannya. Kita bisa memilih yang benar. Kita bisa bikin pilihan yang berbeda daripada dunia, arus dunia pada umumnya. Dan kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhan pun tidak akan pernah lalai untuk melakukan bagiannya. Tuhan sendiri akan menolong, menuntun, mendukung kita. Sehingga kita bisa menjalani pilihan kita. Sehingga kita bisa menghadapi segala resiko konsekuensi. Meskipun merugikan, meskipun tidak enak. Itu bisa kita jalani dengan Tuhan. Yang ke-8, harus menjaga pergaulan. Kita sudah gak asing lagi dengan ayat 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan disesatkan, pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Karena memang pergaulan itu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pilihan hidup kita. Kalau satu orang sudah mau dekat-dekat dengan penjudi, pemabuk, penjina, pencuri, perampok, atau dosa-dosa yang lainnya, apalagi sudah mau diajak-ajak masuk dalam komunitas mereka, lambat atau cepat dia akan terseret ikut mengerjakan segala macam dosa-dosa dan kesalahan itu. Pasti. Kenapa? Karena dosa itu sangat-sangat menular. Lebih menular daripada COVID. Lebih cepat dari Omikron, lebih dahsyat daripada Delta. Ini yang Tuhan katakan, dosa itu sangat-sangat menular. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam tubuh daging yang condong kepada dosa. Yohanes 3:19 mengatakan, manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu. Oleh karena itu,
Sejak dalam perjanjian lama, kita ingat bagaimana Tuhan menyuruh Abraham keluar dari lingkungan pergaulan duniawi. Demikian juga Tuhan mau kita keluar dari lingkungan pergaulan dosa yang keji di hadapan Tuhan. Sebaliknya, masuk dalam persekutuan tubuh Kristus yang suci, yang benar. Karena apa? Kita harus terus ingat, selama kita hidup di dunia ini, ada dua kekuatan yang terus berusaha memperebutkan kita, Tuhan dan iblis. Dan semua pilihan-pilihan yang kita ambil pada saat kita masih hidup di dunia ini, itu bersambung sampai dalam kekekalan. Jangan sampai kita kena tipu daya iblis, sehingga memilih anggur kesukaan dunia ini yang membawa kepada neraka. Tapi sebaliknya, ayo kita punya ketetapan dalam hati kita masing-masing, punya keputusan untuk tidak menajiskan diri kita, untuk memilih yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar itu membawa kita sampai ke surga. Masing-masing pilihan yang kita lakukan sekarang bersambung sampai kekal di dalam kekekalan. Kita mau tutup dengan satu lagu yang sudah sering kita nyanyikan sejak kita masih di sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori di dalam dunia. Kita nyanyikan lagu ini dengan pelan-pelan sambil kita resapi. Cuma ada dua pilihan di dalam dunia ini, jalan sempit atau jalan lebar. Mana yang mau kita pilih? Nah, kau pilih yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Yang lebar api, ya lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Tapi yang sempit, hidup berglori. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini Bapa. Tolong kami Bapa, sementara kami masih harus hidup di dunia ini, kami harus menghadapi pilihan demi pilihan setiap hari, setiap saat dalam hidup setiap kami Bapa. Tolong Tuhan, agar kami bisa mengambil pilihan yang benar di hadapan-Mu. Tolong Bapa, seringkali kami menghadapi pilihan-pilihan yang tidak mudah Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong setiap kami.
Roh Kudus, Engkau yang mau memimpin kami, Engkau yang mau membimbing kami, Engkau yang mau memberi pimpinan kami Tuhan, sehingga kami boleh mengambil jalan yang dari Engkau. Kami tidak mengandalkan kepandaian kemampuan kami sendiri. Kami tidak mengambil jalan kami sendiri yang seringkali kelihatannya lurus, kelihatannya benar dalam pemandangan kami sendiri, tapi akhirnya membawa kepada maut. Tolong Tuhan berbicara lebih jelas lagi. Tolong kami Tuhan, agar kami punya keputusan yang tegas dari dalam hati kami sendiri, untuk selalu memilih yang benar di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami mempercayai Engkau sepenuh hati kami. Kami benar-benar bisa berharap pada Engkau saja, dan kami mau taat menuruti semua pimpinan-Mu Roh Kudus. Pimpin kami Bapa, kami mau biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami bisa memilih yang benar di hadapan-Mu, dan kami boleh mendapatkan berkat hidup yang kekal, kemuliaan dan pahala yang sudah Engkau sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini permohonan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kalau kami mau melakukan bagian kami, Engkau tidak pernah lalai untuk melakukan bagian-Mu. Dan bersama Engkau Tuhan, kami akan lolos dan berkemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Dan akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, limpah dengan buah-buah roh dan karunia-karunia roh, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.